Coba dalam sini di video ini saya akan bahas apakah benar Shanks tidak sekuat Kozuki Oden jika dari perkataan Oda Sensei. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Jangan lupa juga untuk like video ini agar meningkatkan algoritma dari YouTube-nya. Serta pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, hal yang sebenarnya masih sangat misteri sekali sih, ya lebih tepatnya sudah sangat lama sekali. Yaitu pertarungan antara Kaido versus Shanks yang disebut hanya pertarungan singkat saja. Itu pun saat arc di Marineford ini, dimana akhirnya Oda sedikit memberitahu informasi tambahan terkait hal itu dari Vivre Card terbarunya yang baru saja rilis 3 September lalu. Ya untuk pembahasan lengkap Vivre Card pernah saya bahas di video inilah jika kalian ingin lihat apa saja sih yang dibahas di Vivre Card itu. Dimana di video ini kita akan fokus membahas satu poin saja yang ada di Vivre Card itu, yaitu terkait pertarungan antara Shanks dan juga Kaido yang saya katakan di awal. Nah apakah mereka ini benar-benar bertarung serius atau all out atau malah hanya clash biasa saja? Oke, dari Vivre Card terbaru yang saya katakan tadi, Oda ini memberitahu kita semua dari Vivre Card milik King bahwa dia bersama dengan Kaido ketika mereka akan menuju ke Marineford itu. Sebenarnya saya ini cukup kaget sih membacanya karena saya pikir cukup mencurigakan juga nih jika Kaido hanya membawa sedikit orang saja ke perang seperti itu. Ya setidaknya menggunakan kapal lah dan hal-hal semacamnya itu hingga akhirnya saya melihat Vivre Card ini. Dimana dari situ dikatakan Kaido hanya membawa King atau mungkin sebaliknya. King lah yang memang sengaja ingin ikut bersama Kaido ke perang Marineford. Mungkin salah satu alasannya ya karena mereka tidak butuh untuk menamatkan kapalnya di Marineford inilah. Kenapa bisa dibilang jika hanya mereka berdua saja yang menuju ke Marineford itu? Sebenarnya hal yang paling mencurigakan adalah dari Vivre Card-nya milik King ini. Karena di Vivre Card, para bencana ataupun Tobiropo yang lain tidak diberitahu sama sekali jika mereka ikut Kaido ke perang Marineford. Ya contohlah Vivre Card dari Queen yang bromate dari King ini tidak diberitahu jika dia ikut bersama Kaido ke perang Marineford ini. Apalagi Jack lah yang sangat dibully oleh kedua orang itu. Dia juga tidak diberitahu ikut ke perang Marineford ini. Ya apalagi para Tobiropo lah ya, itu lebih jauh lagi. Nah jika kita kembali ke Marineford lagi, sebenarnya alasan yang paling masuk akal kenapa King ini ikut adalah salah satunya King di Vivre Card disebut sebagai the first person atau orang terkuat kedua setelah Kaido di bajak laut itu. Dan dia ini adalah orang kepercayaan Kaido yang bahkan menjadi tangan kanan langsung dari Kaido. Alasan kenapa King mengikuti bajak laut Kaido ini karena dia terpesona dengan kemampuan luar biasa dari Kaido. Jadi bisa dibilang jelas lah ya dia tidak akan meninggalkan orang panutannya itu untuk pergi sendirian ke Marineford. Atau mungkin jika kita lihat sebaliknya, Kaido tidak akan membiarkan orang kepercayaannya tidak bersamanya ke Marineford. Ini sebenarnya sudah paling pas sekali sih. Dimana alasan kedua adalah ya keduanya ini dapat terbang lah, simpel dan cepat, tidak butuh menamatkan kapal seperti yang lainnya. Terus kenapa sih kok mereka harus terbang sendiri ke sana? Bukankah jika dari jarak pasti jauh sekali? Nah ini juga nih yang cukup menarik. Dimana kita tahu Wano Kuni adalah negeri yang terisolasi. Itu pun bahkan dari segala hal tentang dunia One Piece ini. Jadi pasti Kaido pun cukup telat lah mendapatkan berita terkait perang Marineford ini. Dan akhirnya tidak cukup waktu baginya untuk menyiapkan segala hal seperti kapal dan pasukan untuk pergi. Tapi dia harus sekali ke sana karena itulah kesempatan terakhir untuk dapat bertarung dengan orang tua Shirohige sampai mati. Yang bahkan di sana pun ada Admiral, Sengoku, Garp dan semua angkatan laut yang siap untuk menghajarnya. Intinya itu adalah perang yang luar biasa yang tepat bagi Kaido yang mencari tempat untuk mati. Dan yang bisa dengan cepat ke sana adalah yaitu dengan cara terbang yang akhirnya King pun ikut bersamanya
Yang toh King sebagai tangan kanan bisa terbang juga kan? Lalu apakah akhirnya mereka ini benar-benar bertarung all out antara Kaido dan juga Shanks? Dimana Shanks yang entah bertemu dengan Kaido atau memang dia ini udah mengetahui nih Kaido akan datang ke Marineford seperti banyak teori yang ada. Jika Shanks ini bisa melihat ke masa depan yang cukup jauh. Hingga akhirnya Shanks mendatangi Kaido di tengah-tengah perjalanannya itu bersama King ini. Dan mereka pun sempat bertarung yang cukup intens lah walaupun tidak benar-benar all out. Pertama, Kaido dan King ini dalam mode terbang yang kita lihat lah Kaido di hybrid saja belum terlihat bisa terbang kan. Jadi jika dia berubah ke mode hybrid alias benar-benar serius, dia harus bertarung di kapal Shanks yang notabene diisi oleh orang-orang luar biasa lah di bajak laut Shanks ini. Dan itu bisa dibilang bunuh diri. Atau pilihannya yang lain adalah laut yang tidak mungkinlah Kaido memilih hal itu. Walaupun dia memakan Wowonomi yang berarti ikan, tetaplah tidak mungkin dia dapat berenang. Mengingat efek alami dari buah iblis adalah dibenci oleh lautan, jadi jelaslah walaupun ikan dia tidak bisa berenang. Aneh bukan? Lalu mungkin pilihan lain adalah menghancurkan kapal Shanks ini dari atas contohnya dengan bolo bridge-nya. Wah, nggak akan semudah itu sih menenggelamkan kapal seorang Yonkou hanya dengan kemampuan simple. Jadi jika masih dengan teori Shanks bisa melihat ke masa depan, di sini Shanks tahu apa yang akan terjadi di Marineford dan ke masa depannya. Makanya di situ dia memperingati Kaido bahwa nanti akan ada perang yang luar biasa besar dan jika kau ini mencari tempat untuk mati, itulah tempat yang sangat pas bagimu. Dan beberapa hal lain lah mungkin terkait sejarah yang Shanks ini katakan. Mungkin banyak yang bingung nih, kok dari tadi bilangnya Shanks bisa tahu masa depan, dari mana sih teori itu? Ya mungkin teori ini awalnya banyak yang ngambil ketika satu momen yang bahkan dijadikan judul oleh Oda Sensei, a moment of courage atau mungkin a seconds of courage lah banyak yang bilang. Mungkin itu artinya seperti satu detik keberanian lah yang diucapkan di chapter tersebut oleh Koby yang menahan serangan Akainu, di mana dia berteriak untuk menghentikan perang itu. Di situ Shanks pun berkata kepada Koby, detik-detik yang kau lakukan itu sudah mengubah dunia ini secara drastis. Lah, coba tahu dari mana Shanks jika hanya detik-detik itu saja benar-benar mengubah dunia ini. Dimana jika kita lihat lebih luas lagi dari perspektif udara atau mungkin yang lebih jauh lah, banyak hal yang terhenti ulah Koby yang menghentikan perang itu alias dengan kata-kata yang hanya beberapa detik saja. Salah satu yang paling penting adalah Kizaru yang tidak jadi menyerang Luffy yang masih dalam jangkauannya itu. Jadi intinya dari sini seperti Shanks mengetahui ada yang benar-benar berubah dari kata-kata yang dilakukan oleh Koby ini. Nah jika kita kembali ke Kaido dan juga Shanks, Kaido pun akhirnya dia mengikuti kata-kata dari Shanks ini karena dia percayalah. Beda dengan Shirohige yang dahulu dia tidak mengikuti kata-kata Shanks untuk menarik mundur es, yang akhirnya kita lihat akibatnya. Perang Marineford dan akhirnya berubah zaman yang menurut saya ini benar-benar disebut sebagai worst generation, tepat seperti yang Oda katakan. Jadi Kaido ini yang benar-benar mengerti Shanks, dia mengikutinya dan kembali ke Wano lagi. Dan dia percaya apa yang akan terjadi nanti. Hingga akhirnya 2 tahun berikutnya Kaido sendiri yang berkata bahwa dia akan memulai perang besar di dunia ini yang disebut sebagai The Great War. Jadi dari situ saja sebenarnya sudah sangat nyambung sekali. Hal itulah yang menurut saya menjawab kenapa Shanks sampai ke Marineford dengan sangat cepat. Bahkan tidak ada satupun dari krunya dan dirinya yang terluka akibat pertarungan melawan Kaido. Yang saya pun sangat yakin jika itu pertarungan yang serius, wah sudah pastilah setidaknya ada luka di antara krunya atau mungkin Shanks ini. Makanya di situ angkatan laut awalnya mengira itu adalah pertarungan yang besar di lautan, ternyata hanya pertarungan intens yang singkat saja. Lalu kenapa nih saya bilang dari judul, jika Shanks ini lebih lemah dibandingkan Oden? Nah ini juga nih yang terjawab di free card milik Kaido. Dimana Oda bilang melalui free card itu, Kaido belum menemukan lawan yang cukup worth it atau setara semenjak Oden dahulu. Yang berarti Kaido ini melawan Oden sudah 20 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang Kaido belum menemukan orang kuat yang pantas dijadikan lawannya. Ini sebenarnya konteksnya cukup mirip sih dengan Mihawk yang berkata, belum ada nih lawan yang pantas dilawan yang lebih kuat dari Akagami no Shanks.
Tapi bahkan di sini Kaido sudah beradu melawan Shanks 2 tahun yang lalu, dan Shanks pun sudah menjadi Yonkou 7 tahun yang lalu. Jadi saat Shanks ini beradu dengan Kaido 2 tahun yang lalu, ini Shanks sudah super kuat loh harusnya. Tapi bahkan Kaido tidak menganggap Shanks worth it Oden. Wah, ini sih wow sekali. Lalu kenapa ada wajah Shanks di antara kelima orang yang lain saat Kaido melihat Luffy? Jelaslah keempat orang lainnya mulai dari Rox, Roger, Shirohige itu adalah orang-orang yang tidak perlu diragukan lagi masalah kekuatannya. Kaido sendirilah yang mengakui kehebatan orang-orang itu. Rox adalah kaptennya di masa lalu. Roger juga karena dulu dia yang mengalahkan kaptennya yang pasti dia sempat beradu juga lah. Lalu Shirohige yang dia hormati segitunya bahkan ingin bertarung sampai mati dengan Shirohige ini. Dan Kozuki Oden yang lagi-lagi sangat dia hormati sampai saat ini dan dijadikan rival terkuatnya yang meninggalkan bekas lukanya itu. Bahkan anaknya saja yang ingin jadi Oden dibilang menyatakan perang terhadapnya. Sebegitu respect dan rivalnya lah Kaido ini menganggap Oden. Nah, di mana kok ada Shanks sih di situ? Inilah dia yang menurut saya terjadi 2 tahun yang lalu. Itu saat dia menahan Kaido untuk ke Marineford. Walaupun mungkin tidak memberikan luka yang signifikan lah seperti Oden dahulu, tapi di sini Shanks Kaido akui dapat melukai kulit kerasnya pada saat itu. Ingat, Kaido saja melihat Luffy di antara orang-orang yang lain, itu pun bahkan ketika Luffy baru berhasil menghajar Kaido 1 kali saja, itu pun dengan Red Rock-nya. Jadi kurang lebih untuk kasus Shanks pun sama. Dia saat itu sempat clash bentar, tapi Kaido sudah mengakui kemampuan dari Shanks ini. Oh, bocah Shanks ini ternyata punya kemampuan yang bisa diperhitungkan. Samalah seperti saat Kaido versus Luffy saat ini yang kita lihatlah seberapa bahagianya Kaido menemukan orang yang bisa memuaskan hasrat bertarungnya. Persislah seperti Katakuri dahulu melawan Luffy. Nah, buat yang nanya, kok nggak ada Garp sih Min di sana? Apa mungkin Garp nggak bisa ngelukain Kaido? Ya sebenarnya jawaban yang paling logis sih itu semua adalah bajak laut doang. Di mana tidak ada angkatan laut yang digambarkan di situ. Tidak mungkin juga lah dia tidak tahu kemampuan dari Garp ini, mengingat 38 tahun yang lalu Roger bersama Garp yang duet melawan bajak laut dia, yang masih di bawah bajak laut Rox kan, jadi nggak mungkin lah dia nggak tahu. Nah, jadi dengan perkataan Oda sendiri bahwa Kaido belum menemukan lawan yang worth it dilawan semenjak Oden dahulu, yang bahkan sebelumnya Kaido sempat clash dengan Shanks, saya pun cukup yakin itu cukup menjawab bahwa setidaknya 2 tahun yang lalu ini Shanks belum sekuat Oden 20 tahun yang lalu. Yang jika kita lihat dari umur memang sangat wajar sih, Shanks saat ini berusia 39 tahun, dimana 2 tahun yang lalu dia berusia 37 tahun. Itu adalah usia yang sama persis ketika Kaido melawan Oden 20 tahun yang lalu. Nah loh, bukankah itu suatu kebetulan yang sangat kebetulan? Nah, jadi itulah untuk video ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Level Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.